Legenda Ular Ndaung. Cobalah Dik, ini enak sekali. Kau harus makan yang banyak sebelum ibu dan bungsu datang. Jangan bilang dan bungsu kalau aku yang menghabiskannya ya. Kalian harus segera memutuskan. Waktunya tidak banyak. Jika terlambat, ibu kalian tidak akan selamat. Semoga aku tidak bertemu dengan ular itu dan bisa mendapatkan bara api. Bara api itu ada di dasar kawah. Akan kuambilkan untukmu. Ibu kalian nampaknya sudah sehat kembali. Hah? Badanku tiba-tiba terasa sehat. Terima kasih, tabib. Ini sulit untuk dipercaya. Hahaha, untung saja kau datang pada malam hari, sehingga aku bisa menemuimu dengan wujud asliku. Tapi percayalah, aku adalah manusia. Syukurlah. Ternyata aku akan menikah dengan seorang manusia. Sementara itu, kedua kakak si bungsu masih penasaran dengan cerita si bungsu. Bagaimana ya nasib si bungsu? Apakah dia benar-benar akan menikah dengan seekor ular? Bagaimana kalau kita susul dia ke puncak gunung, Kak? Tak ada salahnya kita coba. Kedua kakak si bungsu pun naik ke puncak gunung untuk melihat adiknya. Mereka pun tiba di puncak pada tengah malam. Akhirnya sampai juga. Perjalanan ke sini cukup melelahkan. Aku capek, Kak. Di mana kita akan mencari si bungsu, Kak? Kita tidak tahu di mana dia berada. Dik, lihat itu. Ada apa, Kak? Lihat, adik kita ternyata bersama dengan pemuda yang tampan. Ia tidak bersama seekor ular. Kedua kakak beradik itu iri melihat adik bungsu mereka bersanding dengan seorang pemuda tampan. Ternyata si bungsu berbohong kepada kita. Tidak ada ular di sini. Ini tidak bisa dibiarkan, Kak. Coba kita telusuri di dalam gua itu. Barangkali kita menemukan petunjuk mengenai pemuda itu. Sambil mengendap-endap, kedua kakak beradik itu pergi menuju ke gua tempat tinggal ular ndaung. Mereka pun berhasil masuk dan segera memeriksa sekeliling gua itu dengan teliti. Gua ini gelap sekali. Periksa dengan teliti. Kita harus menemukan petunjuk. Kak, kemarilah, Kak. Apa yang kau temukan? Lihat, ini kulit ular. Jangan-jangan pemuda itu jelmaan ular. Aku punya ide. Kita bakar saja kulit ini agar pemuda itu marah dan mengira adik kita yang membakar kulitnya. Dengan demikian, ia akan memutuskan pernikahannya dengan adik kita. Lalu kita berdua bisa merebut hati pemuda itu. Lalu, mereka pun membakar kulit ular itu. Tak lama kemudian, pangeran memasuki gua. Sementara, kedua kakak si bungsu bersembunyi di balik batu. Untung dia tidak melihat kita, Kak. Diamlah, jangan berbicara. Kulit ularku! Sang pangeran terkejut karena melihat kulit ularnya sudah terbakar. Siapa yang melakukan ini? Ada apa, pangeran? Apakah kau yang membakar kulit ularku? Tidak. Aku. Lihatlah, pangeran itu marah pada si bungsu. Iya, Kak. Dia ternyata pangeran loh, Kak. Beruntungnya kita. Benar, bukan kamu. Bukan aku. Apakah ini berakibat buruk? Tidak apa-apa. Yang jelas, aku kini terbebas dari kutukan ular. Hah? Apa maksud pangeran? Sebenarnya, kutukanku bisa hilang jika seseorang membakar kulit ularku dengan sukarela. Benarkah? Akhirnya, pangeran benar-benar bisa terbebas dari kutukan. Demikianlah. Ternyata
Apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik itu malah membantu sang pangeran terlepas dari kutukannya. Kak, kita gagal, Kak. Wah, Semenjak kutukan itu hilang, pangeran pun kembali ke istana dan mengusir pamannya yang jahat. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku minta paman pergi dari negeri ini. Maafkan aku. Pangeran pun melangsungkan pernikahannya dengan si bungsu. Sang ibu ikut diboyong ke istana. Sementara kedua kakaknya tidak mau ikut karena merasa malu atas perbuatan mereka sendiri.